habis pahala puasa kita. Macam mana nak puasa kita menghantarkan kita ke syurga? Ya kan? Mulut ni gitu juga. Ibu-ibu sama. Ni penyakit kalau mulut ibu-ibu. Kalau bapak kata. Nah, tadi saya ngomong ibu-ibu. Kalau bapak-bapak penyakitnya mata. Tadi saya bilang kalau bapak-bapak nengok anu yang kucing melepas. Bapak dia yo termasuk yang ngomong. Penyakit bapak-bapak. Bapak-bapak nak hati pula ngomongin mulut ni. Nak gunjing orang tak hati. Itu ibu-ibu penyakit mulut. Memang udah Allah kau pernah ciptakan begitu. Kalau ibu-ibu nangis macam mana? Kalau ibu-ibu nangis, mulut ibu-ibu tutup. Hanya ibu-ibu dosanya banyak di mulut. Kalau bapak-bapak nangis, matanya ditutup. Kalau matanya itu potensi dosa bapak-bapak itu mata. Betul tak? Kalau tak betul balik sini. Salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahlihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa ahlihi muttabi'ina wa tabi'in. Saya muliakan para asatidz, para ustaz, para alim ulama, guru Al-Quran khususnya, juga pengurus Masjid Al-Mu'minin, jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, juga jamaah ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, selalu dalam limpahan rahmat Allah, curahan rezeki nikmat Allah, dan selalu istiqamah menjalani ibadah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya nak mulai ceramah, saya nak bertanya, ini berapa lama nih sampai mau? 20 menit. Baiklah. Kalau 20 menit baca ayatnya sudah selesai. Tapi 20 menit ke 1 jam ke sama ya belum. Bukan ya. Saya tak pernah itu. Saya tak baik, tak patut marah. Saya kalau orang kasih amplop biasa saya buang ya amplop. Ikhlas, kita harus ikhlas. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, subuh kelima sudah kita lalui di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, masih panjang umur. Tak tahulah besok masih tak kita ketemu Ramadan. Tak tahulah besok apakah masih kita sholat subuh di masjid ini. Kita tak tahu umur. Sebenarnya kita tahu saat 120 hari dalam perut ibu kita, itu sudah ditetapkan segalanya. Amal kita, rezeki kita, umur kita, berapa tahun kontraknya. Apakah kontraknya 30 tahun, mati muda lah kita. Kalau kontraknya 60, 70 tahun, 80 tahun, masih ada 80 tahun sini. Berarti agak liur sikit, panjang umur. Rizki juga ditetapkan. Kita ini rizki sebagai orang susah, orang miskin ke, orang kaya ke, sudah ditetapkan. Sampailah ajal kita. Bahkan
Kata Nabi di dalam hadis Arba'in itu, kita ditetapkan ahli syurga ke bukan, ahli neraka ke, kita sudah ditetapkan. Seram tak tu? Sehingga kata Nabi, walau kita berbuat perbuatan ahli syurga sepanjang hidup kita, oleh kerana kita ditetapkan sebagai ahli neraka, ada yang akhirnya, endingnya itu kita berbuat perbuatan ahli neraka dan akhirnya kita dilemparkan ke neraka. Sebaliknya pun demikian, bila kita sudah ditetapkan ahli syurga, siapapun daripada kita, walaupun amal ibadah kita tak, kita melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka kalau dipandang mata manusia, tetapi kerana sehingga sedekat lagi dia dengan neraka, sudah mendekat neraka, sesezira di situ hadisnya jelas. Tetapi oleh kerana ditetapkan dia sebagai ahli syurga, maka ada yang akhir daripada amalnya, dia melakukan amal ahli syurga, lalu akhirnya dia masuk syurga. Betapa besar rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa. Karena Guru Bahir berkata, kalau kita ini mudah beramal, ringan ya kaki kita ke masjid, ringan ya mulut kita membaca Quran, berzikir, bersolawat, rajin kita solat 5 waktu, solat sunnah lagi, ditambah qiyamul lail, tahajud, solat duha dan lain sebagainya. Tangan kita ni ringan yang membantu orang, mengulurkan rezeki kita, berbagi. Kalaulah itu semua mudah, Allah bantu itu, maka insya Allah, kata Guru Bahir, itu tanda-tanda kita dah ditetapkan sebagai ahli syurga. Kan tak sedikit dari kita ini kalau nak diturunkan penuh masjid ni solat subuh. Tapi tak sedikit dari kita yang sedang melengkung dalam selimut, ya, nyaman tidur. Di tengah-tengah kita solat subuh, terjap-jap, mangkak-mangkak kita subuh-subuh, orang yang lain banyak. Nah, apabila diberatkan dia, kata Allah, kalau ada datang sumbangan, tambahan aku tak ada, tak mau kita nyumbang, berat hati kita nak berbuat baik. Mulut kita ni tak suka ucap yang baik-baik. Kita ke masjid tu macam ada yang nahan rasanya. Jaga-jaga, kata satu baik, itu boleh jadi dia ditetapkan sebagai ahli neraka. Maka syukurlah kita, Allah mudahkan langkah itu. Nikmat yang terbesar itu bisa beribadah. Kita datang ke masjid ni, kita tegak berdiri solat tadi, berdiri dengan iman. Kalau kita di Mekah tu imam baca panjang surahnya, hanya orang yang berdiri dengan iman yang mampu menahan. Saya ada satu kisah, kawan tu habis Quran dengan orang tua dah 70 lebih, tak ada habis Quran. Begitu dia solat tarawih di Jawa ni, solat tarawih di Jawa tu ada satu malam tu selesai khatam. Jadi tarawih itu sampai subuh, sampai sahur baru selesai, diselesaikan satu Quran. Yang orang tua ni kuat, dia solat sampai sahur. Yang muda ni walaupun habis Quran, bergegar-gegar kakinya, tak tahan, dia letih. Lalu dia heran dengan orang tua, Pak, bapak kok bisa kuat, Pak? Kata bapak itu, menjawab bapak tua itu, saya berdiri dengan iman. Saya solat itu berdiri dengan iman. Saya menikmati ibadah saya. Saya mendapatkan lazzatul iman, kemanisan kelezatan iman. Oh, kalau kita berdiri dengan kekuatan kita saja, tak mampu. Kalau kita datang ke masjid ni karena kita rasa kekuatan kita, tak bisa kita. Karena tenaga kita, bukan. Makanya lah ketika berdengung hayya 'alas shalah, kita jawabnya apa? Apa kita jawabnya? Panggilan solat itu, la haula wa la quwwata illa billah. Kenapa tidak kita jawab doa mazhab hayya 'alas shalah? Kita jawabnya hayya 'alas shalah, macam asyhadu anna gitu. Tapi nah, pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawabnya la haula wa la quwwata illa billah. Tiada
melangkah ke masjid ini, itu karena kekuatan Kau ya Allah yang memberi, Kau yang menguatkan, Kau yang meringankan. Sampai ke situ kita harus memahami. Sampai di situ kita meletakkan Allah di dalam diri kita. Sampai di situ ketebalan iman kita terhadap segala sesuatu. Nah, termasuklah kesempatan kita dalam 5 hari bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang berharga, mahal sekali, yang mungkin tak didapati orang-orang tertentu sehingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Sya'ban kemarin itu bulan berguguran. Sekok mati, sekok meninggal. Baru terdengar hari ini meninggal, 2-3 hari ada lagi meninggal. Kan? Bulan Sya'ban biasa dah, macam tiap tahun nak jelang puasa banyak yang meninggal. Syukur-syukur kita tak masuk dalam daftar itu. Kalau kita masuk tak, berarti kita ada di bawah tanah dah. Kita tak masuk dalam bawah. Maka ternyata Allah masih sayang kita. Allah beri kesempatan kita untuk menjalani Ramadan. Nikmat daripada kelebihan Ramadan itu haruslah kita manfaatkan. Allah berikan kesempatan jumpa Ramadan ini, jangan sampai kita sia-siakan. Entah kita tak jumpa lagi Ramadan tahun depan. Jangan-jangan Ramadan kali ini inilah bulan puasa terakhir kita, ya Bu. Betul tak Bu? Kita memang Ustaz ni ngomong ingatkan mati, ya terus. Kita memang harus ingat mati. Paling cerdas kata Nabi, orang yang paling cerdas orang yang selalu ingat mati. Kalau dia selalu ingat mati, segalanya akan berkualitas dia lakukan. Nah, entah Ramadan tahun inilah yang terakhir kita rasakan. Dan kalau sampai begitu, maka kita benar-benar menjalani Ramadan itu. Kita isi dengan berpuasa di siang hari. Dan tidak cukup dengan menahan lapar dahaga saja puasa itu. Tak menahan kumpul suami istri saja. Lapar dan dahaga itu ditambah lagi dengan menjaga hal-hal yang merusak ibadah puasa kita. Ya, puasa cuma lapar dahaga, ya itu puasa orang umum. Barulah dia nanti buka puasa dia macam orang balas dendam. Betul tak? Karena hanya lapar dan haus ya. Makin cuaca panas-panas, tengok heran. Waktu nak puasa kemarin, nak masuk Ramadan, hari-hari hujan. Begitu masuk 1 Ramadan, tidak ada hujan-hujan sampai sekarang. Panas terik. Itu untuk menguji kita. Jangan kita hanya puasa illa al-ju' wal 'atas. Kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang puasa? Berapa banyak? Berapa banyak? Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, dia cuma dapat lapar, atas, haus. Begitu azan maghrib yang ditunggunya, yang diharapkannya, berdengungnya azan maghrib. Tahan dia tunggu depan duduk saji, nunggukan azan maghrib. Baru jam 5 dia dah dudukkan duduk saji. Di depan dia kincau, cendol, tahu, macam-macam air, macam bisa diminum dia semua. Itu orang nafsunya untuk haus, hilangkan haus ya puasanya. Belum lagi kuih makanan ni, bingka rendang, bingka renang, bingka apa semua ada. Kuih-kuih renang, kuih bakwan, bakpao, semua ada. Ya kan? Begitu berdengung azan maghrib, begitu dengar suara azan, dia menangkap. Habis gitu-gitu ya puasanya. Padahal ketika berbuka puasa itu parhatun, salah satu parhatun kata Nabi. Orang puasa itu dapat 2 kegembiraan. Parhatun indal iftar, berbahagia saat berbuka. Lalu parhatun indal liqa'i rabbih, kebahagiaan saat berjumpa nanti dengan Tuhannya. Dia bawa ibadah puasanya itu yang benar-benar Allah terima. Puasa kalau diterima, surga tempatnya. Puasa kalau diterima oleh Allah lebih mulia daripada orang yang mati berperang. Orang yang mati syahid berperang lebih mulia.
kalau puasa diterima. Bukan puasa macam tadi, puasa orang awam. Puasalah khas bil, kalau tak sahlah khas bil khas, puasa khas ya dulu. Apa itu puasa khas? Mata kita puasa, telinga kita puasa, mulut kita puasa, tangan kita puasa, kaki kita puasa. Mata kita ni jauhkan dari pandangan-pandangan maksiat. Kalau ada amoy sore-sore kita beli bukaan puasa, ada amoy paha putih melepas tak belanja lewat, tunduk. Jangan terbelalak. An-nasru bisyahwat, kata Imam Ghazali, salah satu yang mengumpulkan pahala puasa an-nasru bisyahwat. Tunduk. Tidak apa-apa kita tunduk yang aneh, tidak apa-apa. Yang penting puasa kita tak puasa. Telinga kita puasa, kalau ada omong hal-hal yang tak manfaat, saya dengar. Aku sikit lagi. Kalau dia ngomong ilmu tentang ilmu, boleh. Kita datang, kita dengar. Kalau dia ngomong, jangan kau beli bakso di situ tu, dia buat tak pakai celana dalam. Misalkan, memang ada orang buat bakso pakai celana dalam. Semua pakai daging, pakai ayam, tu buat bakso. Itu gunjingan-gunjingan, gosip-gosip seperti itu kita dengar. Kalau habis pahala puasa kita, macam mana nak puasa kita menghantarkan kita ke syurga? Ya kan? Mulut ni itu juga. Ibu-ibu sama. Ni penyakit kalau mulut ibu-ibu. Kalau bapa kata, nah, tadi saya ngomong ibu-ibu, kalau bapak-bapak penyakitnya mata. Tadi saya bilang kalau bapak-bapak nengok amoy kucing melepas, bapak dia termasuk yang ngomong. Penyakit bapak-bapak. Bapak-bapak tak hati pula ngomongin mulut ni. Nak gunjing orang tak hati. Itu ibu-ibu penyakit mulut. Memang mudah Allah kau ciptakan begitu. Kalau ibu-ibu nangis macam mana? Kalau ibu-ibu nangis, mulut ibu-ibu tutup. Sama ibu-ibu dosanya banyak di mulut. Kalau bapak-bapak nangis, matanya ditutup. Kalau matanya tu potensi dosa bapak-bapak tu mata. Betul tak? Kalau tak betul balik sini. Ibu-ibu mulut, jangan gatal ya nak ngomongkan orang bulan puasa. Dah letih ya lapar saja. Jaga. Salah satu al-ghibah juga salah satu yang menggugurkan, kata Imam Ghazali, menggugurkan pahala puasa yang dijelaskan di dalam Ihya Ulumuddin. Jangan. Tahu kita tak usah habis-habis puasa amnya rugi kita. Puasa am tu untungnya masih ada manfaatnya. Sehat ya, cuma sehat. Itu pun kalau bukanya teratur. Kalau bukanya dengan air es, ada sehat tu. Hidup tu teratur ya dengan puasa. Cuma tak dapat amalan terimaan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak diterima. Tetapi orang yang berpuasa khas, maka itulah nanti dia akan membawa puasanya itu. Puasanya itu ngomong di hadapan Allah. Ini hadis Nabi. Kata puasa, mana'tuhu bil akli bil nahari fasyabbi'ni lahu. Ya Allah, kata puasa kita ni, puasa yang kita benar-benar kita jaga ni, kata Allah, kata puasa, ya Allah, aku ni menahan dia dari makan, minum dan menjaga hawa nafsu-nafsu ammarah bisu, supaya dia itu jaga di siang hari. Aku gara-gara aku, ya Allah, jadikan aku syafaat bagi dia. Bayangkan. Itu penting untuk kita pikirkan. Ini waktu 20 menit saya ingin coba singkat padat macam mana. Terakhir, puasa ni masjid dari rumah kita tu masjid. Tempat tidur kita, sajadah kita. Artinya apa? Bukan artinya kita tinggal di masjid, lalu masak, makan, minum apa di masjid. Tapi jadikan kita di tempat kembali ke masjid. Sikit-sikit pengen nak ke masjid. Apa ke? Solat 5 waktu. Hari-hari bila perlu
iktikaf di masjid. Makin nak ujung puasa, makin kita kencangkan ke masjidnya. Memang tempat kembali kita masjid. Teman kita siapa? Al-Quran. Jangan lepas mulut kita baca Quran dalam sehari baca Quran. Tak mampu 1 juz, setengah juz. Harus ada baca Quran. Bulan puasa, bulan Quran. Tak darus, ada tadarus bu? Ada. Yang tadarus bapak ibu. Bapak pula ya. Teruslah. Tadarus. Jangan malu Pak, Bu, kalau bacaan masih tersasul-sasul itu ada pahalanya. Jangan malu baca Quran. Kata Nabi, allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as sabaratil kiramil bararah. Yang pandai baca Quran dengan tajwid, dengan makhraj yang betul, fasih, maka dia akan dikelilingi malaikat mulia yang bertaburan di muka bumi. Malaikat itu ada bertaburan di muka bumi, tidak hanya di langit. Malaikat dah ngawal kita. Tetapi yang terbata-bata, tergagap-gagap, jangan kecil hati, jangan malu. Baca Quran jangan malu. Malu orang dengar nanti saya gagap. Jangan baca. Kenapa? Wallazi yatata'u wa huwa syakkun alaihi lahu ajrani. Yang tergagap-gagap bahasa kita, terbata-bata bahasa kita tergagap-gagap. Ya. Saya pulu. Mana pulu ya? Gila-gila. Ya. Jumlah sangat nyawa. Saya gila. Tergagap-gagap. Jangan kecil hati. Teruskan. Biar berulang-ulang. Kenapa? Dia punya buah pahala. Pertama, pahala huruf per huruf yang dibacanya. Yang kedua, pahala tergagap-gagapnya. Saya puluh. Berapa 10 kali saya puluh. Itu dinilai oleh Allah menjadi pahala. Berlomba-lomba kita hidupkan malam Ramadan itu dengan baca Quran, tarawih. Tarawih itu bagian dari qiyamul lail. Sini tarawih berapa? 20. Masya Allah, 20 itu ada riwayatnya. Sayyidina Umar, ya, ada kita ikut 20. Qiyamul lail, tarawih itu biasa sedangnya panas-panas jaya. Awal-awal Ramadan panas dia. Nanti udah masuk tengah sejuk udah jaya itu. Itulah Bu. Nah, bapak-bapak udah sibuk cari duit nak ada lebah. Banyak yang ada ini, baju baru, kue baru, rumah nak beli cat baru, bini ya tak baru. Ibu-ibu tak dapat tarawih sibuk bakal kue lapis legit, lapis belajar, lapis tempoyak. Aku lapis kek susu, kek ini, kek itu, kue kering, sibukkan itu. Diganggu memaknai lebaran, kemenangan lebaran itu dengan itu. Ternyata bukan dengan kue baru, bukan dengan baju baru, tetapi tadi ini ketika kita berhasil menjalani Ramadan tanpa walaupun hanya kue sejenis yang terasa bahagianya melebihi. Ini nak begitu nak buka Allah, gila paling sibuk kirim WA. Minat ini apa izin? Mohon maaf lahir batin. Habis kita WA ya. Terawihnya mana? Dalam sebulan tu kau tadarus kau ke mana? Wang terawih kau ke mana? Begitu lebar kau lah paling takbir. Dengan izin wal pak izin kau. Begitu dia mengartikan lebaran. Betul, tapi jangan akhirnya Ramadan sia-sia lewat itu ya. Hanya fokus dunia tentang lebaran. Saya ini kalau nak kira lebaran lebih pusing lagi. Saya ini anak 8. Suruh kecil-kecil ini dah cuk saya ini. 8 anak saya. Setahun satu. Setahun satu
setahun satu kali ada keluarga saya mana? Mana saya? Subuh ya kak, saya keturunan Subuh, istri saya keturunan Subuh. Saya 8 adik, istri saya 11 adik. Tukar-tukar sebenarnya pun hamil saya. Kakek Subuh. Satu tahun itu satu, ada yang 2 tahun satu, ada yang 2 tahun. Bayangkan loh. 8 kalau ngadapkan lebah tak pusing. Kalau pusing dekat lebah tu saya nyelam ya sungai Kapuas. Lepas lebah saya timbul. Lepas lebah saya timbul. Panas saya tak pusing. Nah, kalaulah kita hanya pusingkan urusan dunia ya, urusan nak kita lebah, habislah cerita Ramadan kita. Habis. Nah, jangan pentingkan itu dulu. Kalau untuk dulu ya Pak ya, untuk dulu dia 11 bulan kerja dikumpulkan semua. Begitu ngadap Ramadan, bekas gula sudah siap, dia tak kerja lagi. Oh, semua dah untuk sampai untuk lebah tu dah sedia. Wow, ibadah betul-betul. Itu untuk dulu. Kita ni lah kita kerja kantor, kerja sekolah, pegawai. Untuk dulu apa kebun. Tetapi ambil caranya. Bagaimana caranya? Ambil hikmah. Ya. Jangan balik lagi kita ni. Balik. Ya, baik. Saya simpulkan ya lah. Intinya, ini Ramadan anggap pertama sebagai Ramadan terakhir kita. Jangan pernah kendor bu, gasken dalam segala hal yang bersifat ibadah. Jangan kendor. Kalau ada yang kendor suami kita ke istri kita, ayo bang, belum tentu kita jumpa Ramadan lagi. Ayo bang, ini Ramadan inilah yang anggap yang terakhir. Nanti dah habis puasa ni mana ada tarawih bang? Ada tarawih di luar bulan puasa, ada tarawih di luar bulan puasa orang gila namanya. Ada tarawih bulan puasa. Gaskan, semangat. Itu satu. Kedua, temani hari-hari kita dengan Al-Quran. Al-Quran sering kita baca. Al-Quran itu teman sejati kita. Bayangkan, ketika kita mau nazak Sakratul Maut, Al-Quran yang kita sering baca itu datang ngadap ke kita, nawankan kita. Cantik mukanya. Rupanya cantik. Mereka di sana yang heran, siapa kau ni cantik benar? Walaupun bukan gila Al-Quran, bacaan Al-Quran yang biasa kita baca. Tengah kita mau menghadap Allah seperti mau. Sampai dalam kubur, Quran lagi nemankan kita bacaan Al-Quran. Yang sempit, gelap, lupa ya kita dalam itu. Tapi Quran nemankan kita. Sampai di akhirat, Quran pun sama macam puasa. Sesuai hadisnya, ngomong dengan Allah, ya Allah, mana'tuhu min laili minan naumi. Aku tagahkan, aku tahan dia untuk bacaku, untuk tidur karena membacaku baca Quran. Maka jadikan dia masyafir, jadikan aku ni syafaat baginya. Hadis Nabi pun mengatakan, iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Kau bacalah Quran, kata Nabi, kelak Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat sebagai pembawa syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Daripada baca HP, apa Facebook, TikTok, apa gitu. Apa? Ada dia akan Facebook tu ngawankan kita. Nanti jangan. Tak ada. Nah, tak usah banyak-banyak terlalu apa amalan. Yang penting rutinkan itu. Dan terakhir, kalau bisa bersedekah. Sedekah tu penting. Kalau bisa bersedekah setiap hari, biarlah 5.000, cari anak yatim, cari anak-anak yang lebih orang-orang yang membutuhkan 10.000 setiap hari, tapi rutin. Atau beli bukaan untuk membuka puasa. Keluarkan. Sedekah itu tak akan mengurangi harta kita, tetapi sedang kita simpan
untuk nanti dia akan kembali ke kita dalam bentuk yang lain dan jumlahnya mungkin lebih banyak lagi. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan Ramadan yang mulia, Ramadan Karim. Mudah-mudahan kita di sini keluar dari Ramadan, kita sudah berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, seperti terlahirnya bayi yang baru keluar dari perut ibunya, putih bersih, barulah itu artinya minal aidin wal faizin. Aidin kembali dalam keadaan fitrah, suci, bersih tanpa noda. Faizin adalah orang-orang yang menang, yang tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di sini kita keluar dari majelis ini, tidaklah kita meninggalkan majelis ini kecuali kita telah mendapatkan ampunan Allah. Dan apabila ada yang sakit, Allah berikan kesembuhannya. Dan apabila ada yang masalah ekonomi, kesulitan, hutang piutang, Allah bantu penyelesaiannya. Dan apabila sebagaimana kita terkumpul di sini, mudah-mudahan kita pun berkumpul sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum